Dan aku di situ posisinya memang yang lagi lemah-lemahnya kan. Nah di situ aku sempat yang berpikiran untuk ini sih, mengakhiri hidup sih sebenarnya. Sampai waktu itu kebetulan banget di depan aku tuh ada gunting. Ya jadi kayak aku tuh tiba-tiba kayak aku dengar suara Tuhan. Welcome to Podcast Super You. Yeay. Hari ini ada aku, Audi, dan adikku Kezia, Caitlin. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol seru lah ya. Seru. Boleh ceritain titik down atau terendah dari hidup kita yang sempat buat kita itu menyerah, terpuruk, bahkan hopeless di dalam hidup. Oke, kalau buat Kezia pribadi, Kezia pernah punya masalah ya, karena waktu itu masih sekolah. Terus waktu itu aku posisinya sebenarnya masih SMP sih. Dan waktu itu kan itu posisinya aku lagi banyak ikut kegiatan ya. Waktu itu kebetulan lagi ada The Voice Kids, terus ada Asia's Got Talent juga. Dan ya aku sempet gak punya temen sih sebenarnya di sekolah. Pas UN pun pokoknya stresnya tuh kayak bener-bener banyak gitu. Stres UN, gitu ya? stres gak ada teman. Dan waktu itu sempet malam-malam aku memang pernah kayak sampai dimasukin ke grup gitu loh. Sebenarnya semuanya itu dulunya adalah sahabat aku. Tapi ternyata mereka tidak bestie yang sesungguhnya. Okay. Terus ya udah di situ pas masuk ke grup itu aku aku kayak disudutin, Dilabrak gitu. Iya disudutin, jadi kayak ya gitu lah pokoknya disudut-sudutin. Dan aku di situ posisinya memang yang lagi lemah-lemahnya kan. Nah di situ aku sempat yang berpikiran untuk ini sih, mengakhiri hidup sih sebenarnya. Sampai waktu itu kebetulan banget di depan aku tuh ada gunting. Terus kayak aku tuh yang udah kayak iblis tuh sebenarnya udah ini udah otak ada aku loh. Udah ada di dalam udah kamu iniin lah aja ya. gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak aku tuh kayak ngedenger suara Tuhan. Sorry banget aku kalau cerita itu kayak aku nangis. Ya jadi kayak aku tuh tiba-tiba kayak aku dengar suara Tuhan. Kayak Tuhan bilang, "Kamu ngapain kayak gitu?" Karena ya kayak nggak usah ngelakuin kayak gitu karena Tuhan tuh masih sayang sama kamu dan masih banyak yang harus kamu lakuin di dunia ini gitu, dalam segi prestasi, dalam apa. Kayak aku ngerasa aku tiba-tiba tersadar gitu, kayak ternyata selama ini aku sempat ngerasa juga agak jauh sama Tuhan ya mungkin. Makanya aku sempat punya pikiran kayak gitu. Dan akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin karena Tuhan masih sayang banget ya sama aku, akhirnya aku nggak ngelakuin itu. Dan sampai sekarang pun positifnya adalah mental aku semakin kuat juga. Ya akhirnya di situ aku doa juga kan, ada Tuhan, maaf banget kalau misalkan sebelumnya aku tuh sempat jauh sama Tuhan. Mungkin dalam segi jarang baca Alkitab, jarang doa juga. Ya makanya aku punya pikiran seperti itu gitu. Tapi ya puji Tuhannya untuk sekarang aku udah ya harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan akhirnya bener kan, Tuhan juga kasih berkat yang lebih lagi dari sebelumnya gitu. Ya Tuhan, ya memang Tuhan baik gitu. Yes. Cerita mujizat pertolongan Tuhan apa yang kamu pernah alami dalam kehidupan sehingga kamu bisa bangkit seperti sekarang? Kalau buat aku, pertolongan Tuhan itu seperti air sih Ya. di kehidupanku ya. Pasti tiap hari ada aja hal yang nggak terduga gitu yang. Ya. Waktu aku di Jerman sebelum The Voice, aku pernah sakit. Oh, serius pernah? Dan sampai sekarang aku nggak tahu itu sakitnya apa. Sakit parah banget atau? I feel like I wanted to die. Aku nggak tahu aku harus ngomong ke siapa. Aku terlalu takut untuk ngomong sama semua orang. Dan aku cuma bisa nangis setiap hari. Aku selalu telepon orang tua aku nggak tahu aku mau ngomong apa dan aku mau mengeluhkan apa. Tapi di saat itu aku kayak setiap hari berdoa sama Tuhan. Aku kayak nyanyi pujian gitu. Memang Tuhan gak langsung jawab dengan overnight ya. Ya benar. Tapi Tuhan itu bimbing kita untuk kayak yuk sini jalan, percaya, surrender. Tuhan ternyata udah nyiapin semuanya yang indah ke depannya gitu. Kamu lagi menghadapi masalah, mungkin dalam keluarga, pertemanan, sekolah, potensi, masa depan, gambar diri, dan juga impian kamu. Kamu merasa nggak mampu atau nggak ada yang kasih peduli juga kasih dukungan buat kamu. Kamu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Karena kami mau banget berdoa sama-sama dengan kamu, dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu. Kami ada untuk jadi sahabat doa kamu. So, jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini ya.